Di ruang sidang sederhana pengadilan agama, Maya duduk dengan wajah tegar, meski dadanya bergemuruh. Suara palu hakim yang mengetuk meja terdengar nyaring, menandai putusan resmi, pernikahannya dengan Andi berakhir. Setelah 18 tahun hidup bersama, mereka akhirnya bercerai. Rasanya aneh, dulu ia dan Andi memulai semua dengan penuh mimpi, kini yang tersisa hanya tanda tangan di selembar kertas. Maya menunduk. Ia tidak menangis, meskipun matanya panas. Baginya, air mata sudah terlalu sering jatuh beberapa bulan terakhir. Ia memilih menyimpan sisa kesedihan itu untuk dirinya sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana ia akan melanjutkan hidup bersama dua anaknya, Dian dan Adit. Keluar dari pengadilan, Maya menarik napas panjang. Udara kota kecil tempat ia tinggal terasa sesak. Ia tahu, perceraian di usia 40 tahun bukan hal yang mudah diterima orang sekitar. Terlebih, ia seorang dosen di universitas negeri yang cukup dikenal. Pandangan orang-orang selalu terasa menusuk. Mengapa rumah tangganya gagal? Bukankah ia terlihat seperti istri yang baik? Di kampung halaman, perceraian masih dianggap aib. Orang-orang bisa berbisik tanpa henti, seolah-olah kegagalan rumah tangga hanya salah pihak perempuan. Maya sadar, mulai hari itu ia akan berjalan dengan label baru, janda. Malam pertama setelah resmi bercerai, Maya duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Rumah itu kini terasa terlalu besar. Dinding yang dulu dipenuhi suara tawa keluarga, kini hanya memantulkan kesunyian. Dian, anak sulungnya yang berusia 17 tahun, lebih banyak diam. Gadis itu memilih masuk kamar begitu pulang sekolah, menutup diri dari percakapan. Sedangkan Adit, yang baru berusia 12 tahun, masih sering bertanya dengan polos, "Mama, apa papa nggak akan pulang lagi?" Maya hanya bisa tersenyum tipis, menahan perih di dadanya. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat ibunya rapuh. Meski begitu, Maya tahu ia harus mencari cara agar mereka tetap merasa punya rumah, meskipun tanpa sosok ayah. Andi, mantan suaminya, adalah seorang pengusaha yang sibuk. Selama bertahun-tahun, mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Pada awalnya, Maya berusaha memahami. Ia yakin, kesibukan itu demi keluarga. Namun seiring waktu, jarak di antara mereka semakin lebar. Mereka jarang bicara, apalagi tertawa bersama. Akhirnya, ketika perselingkuhan kecil terungkap, Maya tahu itu menjadi titik akhir yang tidak bisa lagi ia pertahankan. Ironisnya, meski sakit hati, Maya tidak sepenuhnya membenci Andi. Bagaimanapun, ia adalah ayah dari anak-anaknya. Ada masa-masa indah yang pernah mereka lalui, meski kini hanya menjadi kenangan. Di kampus, Maya berusaha menutupi semua itu. Ia tetap mengajar dengan senyum ramah, menjawab pertanyaan mahasiswa, dan memimpin diskusi dengan penuh semangat. Namun di balik senyum itu, ada kelelahan luar biasa. Begitu jam mengajar selesai, ia sering duduk lama di ruang dosen, menatap kosong ke layar laptop tanpa benar-benar bekerja. Rekan-rekannya beberapa kali bertanya, "Maya, kamu kelihatan capek sekali. Semuanya baik-baik saja kan?" Ia hanya menjawab singkat, "Iya, baik." Tidak ada yang perlu tahu detailnya. Maya merasa, semakin sedikit orang tahu, semakin ringan ia menjalaninya. Malam-malam panjang setelah perceraian terasa lebih berat. Maya sering terjaga sampai larut, merenung di kamar dengan lampu redup. Ia mencoba menghitung ulang, apa saja yang salah? Apakah ia kurang sabar? Apakah ia terlalu fokus pada anak-anak dan lupa memperhatikan suami? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk perlahan. Namun setiap kali menatap wajah anak-anaknya yang tertidur, Maya merasa harus kuat. Dian mungkin marah, Adit mungkin masih bingung, tapi keduanya membutuhkan ibu yang teguh. Maya berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan perceraian ini menghancurkan masa depan anak-anaknya. Hari Minggu sore, Maya duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Dian duduk di sampingnya dengan wajah muram. "Ma, kenapa sih mama sama papa harus cerai?" Pertanyaan itu keluar dengan nada kesal. Maya terdiam sejenak.
Kadang, dua orang yang dulunya cocok bisa jadi nggak cocok lagi. Nak, mama sama papa nggak bisa terus hidup pura-pura bahagia. Itu juga nggak baik buat kalian. Dian mendengus. Tapi kenapa harus mama yang selalu ada di rumah, yang nanggung semuanya? Papa enak aja, tinggal pergi. Perkataan itu menancap dalam. Maya ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia juga merasa sakit. Tapi ia memilih mengusap rambut anaknya. Mama tahu ini berat buat kamu. Tapi mama janji, kita akan baik-baik saja. Kamu sama Adit selalu jadi alasan mama untuk terus berdiri. Dian tidak menjawab. Gadis itu bangkit dan masuk ke kamar. Maya hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, perjalanan memperbaiki hubungan dengan anak sulungnya akan panjang dan penuh tantangan. Meski banyak hal yang membuat Maya terpuruk, ada satu hal yang selalu ia syukuri, pekerjaannya di kampus. Menjadi dosen memberinya rasa tujuan. Setiap kali berdiri di depan kelas, ia merasa masih punya arti. Mahasiswa-mahasiswanya sering menjadi penghibur tak langsung, dengan tingkah polos mereka, dengan semangat belajar yang mengingatkan Maya pada dirinya sendiri saat muda. Kadang, setelah selesai mengajar, Maya duduk di kantin kampus. Ia memandangi mahasiswa yang bercanda sambil makan gorengan. Ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul. Dulu, ia juga pernah muda, penuh harapan, penuh impian. Saat itulah, Maya sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin, setelah semua ini, ia bisa memulai lagi? Bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi juga untuk dirinya sendiri? Namun untuk saat itu, ia memilih fokus pada hal-hal kecil. Membangunkan anak-anak untuk sekolah, menyiapkan sarapan, mengecek tugas mereka, dan memastikan semua berjalan seperti biasa. Karena, bagi Maya, menjaga rutinitas berarti menjaga kewarasan. Hari demi hari berjalan. Maya mulai terbiasa dengan sepi. Ia belajar menikmati waktunya sendiri, menyiram tanaman, membaca buku, atau sekadar menonton acara televisi yang dulu tidak pernah sempat ia tonton. Meski demikian, luka di hatinya tidak serta-merta sembuh. Ada bagian dari dirinya yang tetap kosong. Perceraian bukanlah hal yang ia bayangkan akan terjadi setelah 18 tahun. Namun kenyataan tidak bisa diubah. Yang bisa ia lakukan hanyalah melangkah ke depan, pelan-pelan, sambil berusaha tidak menoleh terlalu sering ke belakang. Dan meski ia belum tahu, perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak baru. Babak yang akan mempertemukannya kembali dengan sesuatu yang dulu ia kira sudah hilang selamanya. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap bagi Maya. Meski secara resmi ia sudah melepaskan status istri, batinnya masih seperti terikat oleh kenangan. Ia sering terbangun tengah malam, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya, apakah ini benar keputusan terbaik? Namun, pagi selalu datang, dan Maya harus kembali menjalani rutinitas. Membuat sarapan, membangunkan anak-anak, lalu berangkat ke kampus. Hidup harus berjalan, meski hatinya terasa kosong. Di rumah, hubungan Maya dengan anak sulungnya, Dian, semakin sulit. Gadis itu seakan menjauh sedikit demi sedikit. Kalau dulu mereka sering berbagi cerita sebelum tidur, kini Dian lebih sering bersembunyi di balik pintu kamar dengan musik keras mengalun dari ponselnya. Dian, makan dulu, nak, panggil Maya suatu sore. Tar aja, Ma. Lagi nggak lapar, jawab Dian singkat dari dalam kamar. Maya berdiri lama di depan pintu, ingin mengetuk, ingin bicara. Tapi ia tahu, memaksa hanya akan memperburuk keadaan. Sejak perceraian, Dian sering menyalahkannya. Maya mengerti, rasa marah anaknya itu bukan tanpa alasan. Tapi sebagai ibu, rasanya pedih mendengar anak sendiri menaruh kecewa padanya. Adit, sebaliknya, masih sering mencari kehangatan ibunya. Bocah 12 tahun itu kerap duduk di samping Maya saat menonton televisi. Ma, kalau papa sama mama udah nggak bareng, nanti lebaran kita sama siapa? Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat Maya tercekat. Kita tetap sama-sama, Dit. Mama akan pastikan kamu dan kakak nggak kekurangan kasih sayang. Papa juga tetap ayahmu.
Adit mengangguk kecil, lalu menyandarkan kepalanya di lengan Maya. Momen-momen kecil seperti itu memberi Maya kekuatan untuk bertahan. Di kampus, Maya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia menerima lebih banyak jadwal mengajar, bahkan mengambil penelitian tambahan. Setiap kali ia sibuk, pikirannya teralihkan sejenak dari luka. Baginya, ruang kelas adalah tempat aman, tempat di mana ia bisa berperan sebagai seseorang yang kuat dan percaya diri. Mahasiswa-mahasiswa sering tidak menyadari beban dosen mereka di balik papan tulis. Maya tersenyum, berdiskusi tentang teori komunikasi, atau membimbing skripsi dengan sabar. Padahal, hatinya retak. Namun ia tahu, menjaga semangat di depan mahasiswa juga bagian dari tanggung jawabnya. "Bu Maya, saya mau konsultasi bab 3 skripsi," sapa seorang mahasiswa suatu sore. Maya menutup sebentar layar laptopnya dan tersenyum. "Boleh, duduk saja. Kita bahas pelan-pelan." Setelah mahasiswa itu pergi, Maya menatap kosong ke arah jendela. Gedung-gedung kampus berdiri kukuh, kontras dengan dirinya yang tengah rapuh. "Setidaknya di sini, aku masih berguna," gumamnya lirih. Meski berusaha kuat, sepi selalu menemukan jalan masuk. Malam hari menjadi waktu paling sulit. Maya sering merasa kesunyian menelannya. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras di ruang tamu yang kosong. Ia mencoba membaca buku, menonton televisi, bahkan sibuk di dapur, tapi tetap saja ada ruang hampa yang tidak bisa diisi. Suatu malam, ia membuka kotak kenangan di lemarinya. Foto-foto lama bersama Andi dan anak-anak kecil mereka tersusun rapi. Ada foto liburan ke pantai, ulang tahun anak, juga momen-momen sederhana seperti makan malam bersama. Maya menatap foto itu lama, sebelum akhirnya menutup kotak tersebut dengan gemetar. Kenapa semua harus berubah? Pikirnya. Ia tahu jawabannya, cinta yang tidak lagi bertemu di tengah jalan. Tapi menerima kenyataan tetap saja sulit. Dian semakin sering pulang terlambat. Suatu malam, Maya menunggu di ruang tamu hingga hampir pukul 10. Ketika gadis itu akhirnya pulang, Maya mencoba bicara. "Dian, Mama khawatir kalau kamu pulang malam terus. Bisa jelasin ke Mama kamu habis dari mana?" Dian menatap ibunya dengan mata penuh amarah. "Kenapa Mama tiba-tiba peduli? Waktu sama Papa, Mama sibuk ngurusin kuliah, ngurusin rumah. Sekarang Mama baru mau ngurusin aku." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia selalu berusaha ada, meski tidak sempurna. Tapi Maya hanya terdiam. Ia tahu, membantah hanya akan memperlebar jarak. "Mama cuma gak mau kamu kenapa-kenapa, Nak," katanya pelan. Dian menghela napas kesal, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Maya duduk lama di kursi, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa gagal sebagai ibu, meski ia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam kesepiannya, Maya mulai menulis jurnal. Setiap malam, ia menuliskan apa yang ia rasakan. Tentang perasaan hampa, tentang kerinduan pada masa lalu, juga tentang harapannya untuk masa depan anak-anaknya. Menulis menjadi semacam terapi, cara sederhana untuk menjaga kewarasan. "Kalau hari ini berat, semoga besok lebih ringan," tulisnya suatu malam. Waktu terus berjalan, dan pelan-pelan Maya belajar berdamai dengan dirinya. Meski hubungannya dengan Dian masih penuh ketegangan, ia tetap berusaha sabar. Meski sepi sering menyerangnya, ia menemukan sedikit kekuatan dalam rutinitas. Hidupnya memang tidak lagi sama, tapi Maya tahu ia tidak benar-benar sendirian. Anak-anaknya, meski dengan cara berbeda, tetap menjadi cahaya kecil yang menuntunnya melewati gelap. Kampus, dengan segala kesibukannya, menjadi jangkar yang menjaga langkahnya tetap stabil. Dan meski luka itu masih ada, Maya mulai menyadari, mungkin sepi ini adalah ruang yang harus ia lewati sebelum sesuatu yang baru datang. Sesuatu yang belum ia bayangkan, tetapi mungkin sedang menunggu di tikungan hidupnya. Waktu berjalan pelan, tapi luka di hati Maya tidak kunjung hilang. Hingga suatu hari, sebuah undangan muncul di grup WhatsApp alumni SMA-nya.
Reuni 25 tahun. Ketemu lagi yuk, kangen masa-masa putih abu-abu, tulis panitia. Maya membaca undangan itu berulang kali. Awalnya ia ragu. Hidupnya sedang berantakan, sementara reuni biasanya identik dengan ajang pamer keberhasilan. Apa yang bisa ia ceritakan? Ia seorang dosen, benar, tapi baru saja bercerai. Ia tidak ingin jadi bahan bisik-bisik. Namun, setelah berpikir lama, Maya akhirnya memutuskan untuk datang. Aku harus keluar rumah, gak bisa terus bersembunyi di balik kesibukan, katanya pada dirinya sendiri. Hari reuni tiba. Acara diadakan di sebuah restoran besar di tengah kota. Maya datang dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan blus sederhana berwarna biru tua dan celana kain hitam. Sesampainya di pintu masuk, ia disambut senyum hangat teman-temannya. Maya, lama banget nggak ketemu. Kamu makin awet muda aja. Sapaan itu membuat Maya tersenyum kikuk. Di dalam ruangan, suasana riuh penuh tawa. Lagu-lagu 90-an diputar. Foto-foto masa sekolah terpajang di layar proyektor. Teman-temannya bercerita tentang karir, keluarga, dan perjalanan hidup masing-masing. Maya mendengarkan sambil sesekali menimpali, berusaha menikmati suasana. Lalu, tiba-tiba pandangannya terhenti. Di seberang ruangan, seorang pria berdiri sambil tersenyum ke arahnya. Senyuman itu terasa familiar. Maya terdiam beberapa detik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dan benar, itu adalah Raka. Raka, cinta pertamanya semasa SMA. Mereka pernah dekat, pernah saling menyukai, bahkan sempat berencana kuliah di kota yang sama. Tapi hidup membawa mereka ke arah berbeda. Raka kuliah di arsitektur dan kemudian bekerja di luar kota, sementara Maya melanjutkan studinya di kampus negeri dekat rumah. Perlahan, komunikasi mereka terputus. Kini, setelah lebih dari 20 tahun, Raka berdiri di hadapannya lagi. Maya, suara Raka dalam, penuh kehangatan. Maya tersenyum kaku. Raka, lama sekali. Mereka berjabat tangan, lalu duduk berseberangan. Ada canggung yang tidak bisa disembunyikan, tapi juga ada keakraban yang tiba-tiba muncul kembali. Percakapan awal sederhana, pekerjaan, tempat tinggal, kabar keluarga. Namun, di balik semua itu, ada rasa yang berputar, kenangan lama yang kembali terbuka. Raka bercerita bahwa ia kini bekerja sebagai arsitek di sebuah firma besar. Selama bertahun-tahun ia tinggal di luar kota, sibuk dengan proyek-proyek bangunan. Tapi sekarang aku balik ke kota ini. Ada beberapa proyek baru, jadi kemungkinan lama di sini, katanya. Maya mengangguk. Wah, bagus dong. Balik kampung setelah lama merantau. Obrolan mereka mengalir. Raka menanyakan kabar Maya lebih detail, dan Maya menjawab secukupnya. Ia tidak berniat menceritakan soal perceraiannya malam itu. Namun, entah bagaimana, tatapan Raka seolah mampu membaca isi hatinya. Kamu kelihatan sedikit lelah. Ada banyak yang kamu simpan, ya? Tanya Raka hati-hati. Maya terdiam sebentar. Ia tidak ingin menangis di acara reuni. Ia hanya tersenyum tipis. Namanya juga hidup, Rak. Gak semuanya bisa sesuai rencana. Raka mengangguk pelan, seakan mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Malam semakin larut, acara reuni mendekati akhir. Banyak teman sudah pamit. Raka mendekat lagi ke Maya. Boleh aku antar pulang? Maya ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berjalan bersama ke parkiran. Angin malam berhembus lembut. Saat duduk di mobil Raka, keheningan sejenak menyelimuti mereka. Rasanya aneh ya, kata Maya tiba-tiba. Ketemu kamu lagi setelah sekian lama. Raka tersenyum sambil menyalakan mesin mobil. Aneh, tapi juga menyenangkan. Seolah-olah waktu nggak terlalu banyak mengubah kita. Maya tertawa kecil. Kamu masih sama aja. Suka ngomong begitu. Raka menoleh sebentar, matanya hangat. Dan kamu masih Maya yang dulu aku kenal. Ucapan itu membuat Maya terdiam.
Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya. Ia menoleh keluar jendela, mencoba menyembunyikan senyum samar. Sesampainya di depan rumah, Maya turun sambil mengucapkan terima kasih. Raka menatapnya sebentar sebelum berkata, "Maya, aku senang banget bisa ketemu kamu lagi. Kalau kamu gak keberatan, mungkin kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Sekadar ngopi." Maya menatap Raka, ragu sejenak. "Kita lihat nanti, Rak." Raka mengangguk, lalu tersenyum. "Aku tunggu kabar kamu." Mobil itu kemudian melaju pergi, meninggalkan Maya berdiri di depan rumah. Hatinya penuh perasaan yang sulit dijelaskan, campuran canggung, nostalgia, dan sesuatu yang mirip harapan. Malam itu, ketika akhirnya ia berbaring di ranjang, Maya memejamkan mata. Wajah Raka terbayang jelas. Ia mengingat masa-masa SMA mereka, berjalan bersama sepulang sekolah, tertawa karena hal sepele, bercita-cita besar tentang masa depan. Semua itu seakan kembali hidup. Maya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Seolah-olah luka yang selama ini menjeratnya sedikit longgar, memberi ruang bagi cahaya kecil untuk masuk. Ia tidak tahu kemana pertemuan ini akan membawanya. Tapi ia tahu satu hal, reuni itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya lagi. Sejak malam reuni itu, Maya tidak bisa menghapus wajah Raka dari pikirannya. Setiap kali ia duduk sendirian di ruang tamu, bayangan senyum Raka kembali muncul. Ada sesuatu yang mengusik, sesuatu yang ia pikir sudah lama terkubur. Namun kini, entah mengapa, rasa itu kembali menguat. Beberapa hari setelah reuni, pesan singkat masuk ke ponselnya. "Maya, kalau ada waktu, aku traktir kopi sore ini. Masih banyak cerita yang belum sempat kita obrolin di reuni kemarin." "Raka." Maya menatap layar ponselnya cukup lama. Ia ragu. Ia seorang ibu dengan 2 anak remaja, baru saja bercerai, dan masih berusaha membangun kembali hidupnya. Apakah pantas bertemu dengan seorang pria hanya untuk sekadar ngopi? Namun ada bagian dari dirinya yang ingin pergi. Bukan hanya untuk Raka, tapi juga untuk dirinya sendiri, untuk merasakan kembali bahwa ia masih bisa tertawa ringan. Akhirnya, Maya membalas singkat, "Oke, sore." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang baru buka di dekat kampus. Tempat itu hangat, dengan aroma kopi yang menenangkan. Raka sudah duduk di pojok, melambaikan tangan ketika Maya masuk. "Maya, aku pesenin cappuccino. Masih suka kan?" Sapanya dengan senyum lebar. Maya terkejut. "Kamu masih ingat?" "Tentu. Waktu SMA kamu selalu pesan cappuccino di warung kopi depan sekolah. Bilangnya, biar melek kalau belajar malam-malam." Maya tertawa kecil. Kenangan sederhana itu membuatnya merasa dekat lagi dengan Raka. Mereka mengobrol lama, tentang pekerjaan, keluarga, juga hal-hal remeh seperti musik lama yang mereka suka. Sesekali, tatapan Raka terasa lebih lama dari biasanya, membuat Maya harus cepat-cepat menunduk agar tidak terlihat salah tingkah. Hari-hari berikutnya, Raka mulai sering menghubungi Maya. Kadang hanya mengirim pesan sederhana. "Lagi sibuk di kampus. Udah makan siang?" Atau sekadar mengirim foto suasana proyek bangunannya. Semua itu membuat Maya merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun di balik rasa nyaman itu, muncul juga kegelisahan. Malam-malam, Maya sering merenung. Ia teringat wajah Dian yang masih dingin padanya. "Apa yang akan anak-anakku pikirkan kalau mama dekat dengan laki-laki lagi?" gumamnya. Ia tahu, bagi sebagian orang, perempuan yang bercerai di usia 40 dianggap tidak pantas lagi memikirkan cinta. Ia seharusnya fokus pada anak-anak. Tapi Raka selalu hadir di saat yang tepat. Ketika Maya sakit flu, Raka mampir membawakan sup panas. Ketika Maya pulang malam dari kampus, Raka menawarkan tumpangan. Semua itu sederhana, tapi tulus. Dan ketulusan itu perlahan meruntuhkan tembok keraguan yang Maya bangun. Suatu sore,
Mereka duduk di taman kota setelah Raka menjemput Maya dari kampus. Angin bertiup sejuk, pohon-pohon bergoyang pelan. "Maya, aku tahu ini mungkin tiba-tiba. Tapi aku senang bisa dekat lagi sama kamu," kata Raka dengan suara pelan. Maya menoleh, jantungnya berdegup kencang. "Raka, aku masih bingung. Hidupku berantakan. Aku nggak tahu apakah aku bisa membuka hati lagi." Raka menatapnya lembut. "Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, aku ada di sini. Aku nggak kemana-mana." Maya terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menghangatkan hatinya. Ia merasa seakan ada seseorang yang mau menemaninya melewati luka, tanpa syarat. Meski begitu, keraguan tetap ada. Malam itu, Maya menulis di jurnalnya. "Aku takut dianggap egois. Takut anak-anak menolak. Tapi aku juga sadar, ada bagian dari diriku yang ingin kembali hidup, bukan sekadar bertahan. Raka, kenapa kamu harus muncul lagi sekarang?" Hari-hari berjalan, dan kedekatan mereka semakin nyata. Raka mulai hafal rutinitas Maya. Ia tahu jam mengajarnya, tahu kapan Maya biasanya pulang, bahkan tahu menu favoritnya di kantin kampus. Semua perhatian itu membuat Maya sering tersenyum sendiri. Suatu kali, ketika Raka mengantarnya pulang, Maya berhenti sejenak di depan pintu rumah. Ia menatap Raka dan berkata, "Terima kasih ya, Rak. Kamu selalu ada pas aku butuh." Raka hanya tersenyum. "Aku cuma ingin lihat kamu bahagia, Maya." Kalimat itu membuat Maya tercekat. Bahagia. Kata yang terasa jauh dari hidupnya beberapa bulan terakhir. Kini, kata itu terasa mungkin lagi, meski masih dibalut ketakutan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Maya duduk di teras sendirian. Ia memandang langit, mencoba menenangkan pikirannya. Ada rasa hangat yang tumbuh setiap kali ia memikirkan Raka. Rasa yang dulu pernah ada, dan ternyata tidak pernah benar-benar padam. Namun di saat bersamaan, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Anak-anaknya, terutama Dian, belum siap menerima. Keluarganya mungkin akan mencibir. Maya berada di persimpangan, antara menutup hati rapat-rapat demi menghindari masalah, atau perlahan berani membuka diri untuk sebuah kebahagiaan baru. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Mungkin, aku memang masih bisa merasakan ini," gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Maya tidak lagi merasa sepenuhnya sendirian. Kedekatan Maya dengan Raka semakin nyata. Meski mereka tidak pernah secara resmi menyebut diri sebagai pasangan, cara Raka hadir dalam keseharian Maya membuat segalanya terasa berbeda. Ia selalu siap menjemput, menemani makan siang, bahkan membantu mengantar Adit ke les matematika. Namun, kehangatan itu tidak berjalan mulus. Perlahan, penolakan dari orang-orang sekitar mulai muncul. Dian adalah orang pertama yang menunjukkan keberatannya. Suatu malam, ketika Maya pulang diantar Raka, Dian menunggu di ruang tamu dengan wajah kaku. "Ma," suara Dian datar. "Aku nggak suka mama pulang bareng Om Raka terus." Maya terdiam. Ia menaruh tasnya di sofa, lalu duduk di samping anaknya. "Dian, Om Raka itu teman mama sejak SMA. Nggak ada yang salah kalau mama berteman lagi sama dia." Dian menatap tajam. "Tapi kelihatannya nggak cuma temenan. Aku nggak butuh papa baru, Ma. Aku cuma butuh mama." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa Raka bukan pengganti siapapun. Tapi melihat sorot mata Dian yang penuh luka, Maya memilih diam. "Mama ngerti, Nak. Mama akan hati-hati," jawabnya pelan. Dian berdiri, masuk ke kamar, dan membanting pintu cukup keras. Maya menunduk, hatinya terasa berat. Kedekatannya dengan Raka ternyata membuat jarak dengan Dian semakin lebar. Penolakan tidak hanya datang dari Dian. Beberapa hari kemudian, Maya berkunjung ke rumah orang tuanya. Ibunya, seorang wanita sederhana yang selalu menjaga adat, membuka percakapan dengan nada serius. "Maya,
Ibu dengar kamu sering jalan sama Raka. Itu benar. Maya terkejut, tapi berusaha tenang. Iya, Bu. Kami teman lama. Raka sering bantuin kalau aku butuh. Ibunya menghela napas. Nak, kamu itu sudah berumur 40. Fokusmu sekarang harus anak-anak. Jangan bikin orang ngomong macam-macam. Kamu itu dosen. Orang akan selalu memperhatikan gerak-gerikmu. Maya mencoba tersenyum. Bu, Raka orang baik. Aku merasa nyaman kalau ada dia. Namun ibunya menggeleng. Kenyamanan bisa menipu. Maya, ibu cuma takut kamu kecewa lagi. Perceraianmu sudah cukup bikin orang heboh. Jangan ditambah lagi dengan kabar macam-macam. Maya menelan ludah. Ia ingin meyakinkan ibunya, tapi tak sanggup. Kalimat itu terasa seperti pengingat bahwa dunia di sekelilingnya memang belum siap menerima pilihannya. Di kampus, gosip juga mulai beredar. Beberapa rekan dosen berbisik-bisik ketika Maya berjalan melewati koridor. Aku lihat Maya sering dijemput pria itu. Siapa ya? Kayaknya cinta lama. Wah, cepat juga ya move on. Maya berpura-pura tidak mendengar, meski hatinya perih. Ia tahu, dunia akademik yang tampak rapi ternyata penuh dengan bisik-bisik. Ia memilih fokus pada pekerjaannya, meski setiap tatapan terasa seperti penghakiman. Di tengah semua itu, hanya Adit yang tampak senang dengan kehadiran Raka. Bocah itu bahkan sering bercerita seru saat Raka mengajaknya main bola di lapangan dekat rumah. Om Raka jago banget main bola. Aku pengen diajarin lagi minggu depan, katanya antusias. Maya tersenyum melihat anak bungsunya bahagia. Tapi kebahagiaan itu bercampur rasa bersalah. Bagaimana dengan Dian? Bagaimana dengan keluarganya yang menganggapnya salah langkah? Suatu sore, Maya dan Raka duduk di mobil setelah pulang dari kampus. Maya terlihat gelisah. Rak, aku nggak tahu harus gimana. Dian marah sama aku. Ibuku juga nggak setuju. Bahkan di kampus, orang-orang mulai ngomongin kita, katanya lirih. Raka menatap Maya dengan tenang. Maya, aku ngerti. Aku tahu ini nggak mudah. Tapi aku nggak mau kamu terus-terusan mikirin omongan orang. Kamu juga berhak bahagia. Maya menunduk. Tapi aku ibu, Rak. Anak-anakku harus jadi prioritas. Kalau aku pilih kamu, mungkin mereka akan semakin jauh dari aku. Raka terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Maya. Aku nggak pernah mau menggantikan siapapun. Aku cuma ingin ada di sampingmu, bantu kamu, dan kalau bisa, bantu anak-anak juga. Tapi kalau kamu butuh waktu, aku akan sabar. Maya merasakan kehangatan dari genggaman itu. Namun hatinya tetap bimbang. Tekanan dari sekitar membuat langkahnya terasa berat. Malam itu, Maya kembali menulis di jurnalnya. Aku di persimpangan. Raka membuatku merasa hidup lagi, tapi anakku, keluargaku, bahkan rekan kerjaku menolak. Apa aku egois kalau memilih bahagiaku sendiri? Atau aku memang harus menyerah demi mereka? Air matanya jatuh di halaman buku itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian di tengah keramaian. Ada cinta yang ingin ia genggam, tapi ada juga kewajiban yang tak bisa ia abaikan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh keraguan. Setiap kali Raka datang, Maya merasa tenang. Tapi setiap kali ia melihat tatapan dingin Dian atau mendengar sindiran ibunya, Maya kembali goyah. Penolakan dari sekitar membuat Maya harus memilih antara dua hal, mengikuti kata hatinya, atau tunduk pada harapan orang-orang. Dan meski hatinya mulai condong pada Raka, Maya tahu perjalanannya masih panjang sebelum ia bisa benar-benar berani mengambil keputusan. Maya tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa begitu hadir dalam hidupnya tanpa banyak kata. Raka, dengan caranya yang sederhana, pelan-pelan menunjukkan ketulusannya. Ketika Maya jatuh sakit karena kelelahan mengurus kuliah dan rumah, Raka datang tanpa diminta. Ia membawakan bubur hangat, menyiapkan obat, bahkan memarahi Maya dengan nada bercanda karena keras kepala tidak mau istirahat. Kalau kamu terus begini,
Siapa yang mau ngurus Dian sama Dito? Kata Raka sambil menyerahkan segelas air hangat. Maya hanya tersenyum, malu sekaligus merasa diperhatikan. Sudah lama ia tidak merasakan kepedulian semacam itu. Tidak hanya pada Maya, Raka pun mendekat dengan tulus pada anak-anaknya. Ia membantu Dito mengerjakan tugas matematika, bahkan menghadiri pertandingan basket Dian walau gadis itu masih bersikap dingin. Perlahan, sikap Dian melunak. Mungkin ia mulai melihat bahwa Raka tidak berniat merebut posisi ayahnya, hanya ingin menjadi teman yang bisa diandalkan. Di sisi lain, Raka juga mendorong Maya untuk lebih percaya diri dalam karirnya. Ia selalu hadir di seminar-seminar yang diikuti Maya, duduk di barisan belakang, sekadar memberi semangat lewat tatapan. Kamu lebih hebat dari yang kamu kira, Mei. Jangan pernah merasa kecil hanya karena statusmu. Ucapnya suatu malam ketika mereka pulang dari kampus. Ucapan itu menancap dalam hati Maya. Selama ini, ia terbiasa menempatkan kebahagiaan orang lain di atas dirinya. Anak-anak, keluarga, bahkan mantan suaminya. Ia jarang sekali bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya membuatnya bahagia? Pertanyaan itu terus bergema. Malam-malam sepi tidak lagi hanya berisi air mata, tetapi juga renungan. Raka tidak pernah mendesak, ia hanya ada. Itu saja sudah cukup untuk membuat Maya berpikir. Mungkin memang waktunya ia berhenti takut. Mungkin memang ia berhak kembali tersenyum, bukan sekadar bertahan hidup. Hari-hari Maya kembali diwarnai dilema. Di satu sisi, ia mulai merasakan ketenangan bersama Raka. Ada rasa aman, ada perhatian yang tulus. Namun di sisi lain, tekanan dari keluarga dan tatapan masyarakat membuatnya bimbang. Setiap kali ada kabar bahwa Maya terlihat bersama seorang pria, bisik-bisik itu cepat menyebar. Sudah umur segitu, masih juga pacaran, begitu komentar seorang tetangga yang didengar Dian. Kata-kata itu membuat Dian kembali marah. Bu, kenapa ibu nggak mikirin kami saja? Kenapa harus ada orang lain? Tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Pertanyaan itu menusuk hati Maya. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Malam itu, Maya menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa bersalah pada anak-anaknya, seolah kebahagiaannya adalah dosa. Raka yang tahu kondisi itu tidak marah, ia justru semakin sabar. Aku tidak mau jadi alasan kamu bertengkar dengan anak-anakmu, Mei. Kalau kamu merasa harus menjauh, aku akan mengerti. Ucapnya lembut. Kalimat itu justru membuat Maya semakin goyah. Ia sadar, Raka benar-benar tulus. Ia tidak menuntut, tidak memaksa, hanya menunggu. Namun, bayangan kehilangan kepercayaan anak-anak membuat Maya nyaris menyerah. Hingga suatu sore, Maya mendapati Dian menangis setelah bertengkar dengan temannya. Maya mencoba menenangkan. Nak, kamu marah sama ibu karena takut kehilangan, kan? Dian terdiam. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. Aku cuma takut ibu nggak sayang aku lagi, katanya lirih. Maya memeluknya erat, air mata mereka bercampur. Tidak ada yang bisa gantiin kamu dan adikmu. Kalian selalu nomor satu buat ibu, bisik Maya. Sejak percakapan itu, Maya sadar, penolakan anak-anaknya bukanlah kebencian, melainkan ketakutan. Mereka hanya butuh diyakinkan bahwa cinta ibunya tidak akan terbagi. Perlahan, hatinya lebih kuat. Pertarungan batin yang berat itu justru membuatnya semakin yakin. Jika cinta hadir dengan tulus, ia tidak akan merenggut, melainkan menambah kasih yang ada. Hari-hari berjalan lebih tenang. Maya mulai terbiasa dengan kehadiran Raka yang selalu ada tanpa banyak tuntutan. Namun, bayangan penolakan keluarga besar dan kekhawatiran anak-anak masih sesekali menghantui. Ia berusaha menyeimbangkan perannya sebagai ibu, dosen, sekaligus seorang wanita yang diam-diam merindukan cinta. Suatu malam, di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi saat SMA, Raka tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Mei, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku sebenarnya tidak pernah menikah." Maya terkejut, menatap Raka tanpa kata. "Kenapa?" tanyanya pelan.
Raka menarik napas panjang. Karena aku menunggu. Aku tahu kedengarannya bodoh. Tapi sejak kita berpisah dulu, aku tidak pernah bisa benar-benar jatuh cinta pada orang lain. Aku pikir mungkin suatu saat kita akan dipertemukan lagi. Kata-kata itu menghentak Maya. Ia merasa tersanjung, namun juga bingung. Raka menatapnya penuh harap. Kalau kamu mau, kita bisa mulai lagi. Aku serius, Mei. Aku ingin menikahimu. Maya terdiam lama. Bagian dari dirinya ingin menerima. Namun, di sisi lain, pikirannya dipenuhi wajah Dian dan adiknya. Bagaimana jika keputusan ini kembali memecah keluarga kecilnya? Bagaimana jika ia justru kehilangan kepercayaan anak-anak yang sudah berusaha ia bangun kembali? Malam itu Maya tidak langsung menjawab. Ia pulang dengan hati yang penuh pergolakan. Beberapa hari berikutnya, ia mencoba merenung lebih dalam. Ia berbicara dengan anak-anak, terutama Dian. Nak, kalau suatu hari ibu menikah lagi, apa kamu akan marah? Tanya Maya. Dian terdiam, lalu menjawab, aku nggak marah, Bu. Tapi aku takut. Aku takut ibu nggak sayang aku lagi. Jawaban itu meneguhkan hati Maya. Ia sadar, bukan pernikahan yang ia butuhkan sekarang. Yang ia butuhkan adalah meneguhkan anak-anaknya, memastikan mereka tumbuh dengan rasa aman. Ia juga ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bahagia tanpa harus bergantung pada status baru. Maka, ketika bertemu lagi dengan Raka, Maya menatapnya dengan mata basah. Rak, kamu orang yang sangat berarti buat aku. Tapi aku memilih tidak menikah lagi, bahkan denganmu. Raka terdiam, tapi senyumnya lembut. Aku mengerti, Mei. Aku akan tetap di sini, apapun pilihanmu. Kalau kamu butuh sahabat, aku siap. Air mata Maya jatuh, bukan karena sedih, melainkan lega. Ia merasa menemukan kebebasan baru, kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya tanpa tekanan. Perceraian di usia 40 bukanlah akhir, melainkan awal untuk mengenal dirinya lagi. Raka tetap ada, bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai sahabat sejati yang selalu mendukung. Cinta pertama itu akhirnya kembali, bukan untuk diikat dalam pernikahan, melainkan untuk mengajarkan Maya arti cinta yang lebih luas, ketulusan, kebebasan, dan persahabatan sejati.